Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah atas segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bermajlis di hari Sabtu pagi ini, dan semoga apa-apa yang kita niatkan pada pagi hari ini dicatat sebagai amalan saleh yang akan memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat. Dan tentunya salawat serta salam tercurah kepada qudwah kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang kepada sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua yang berhadir pada pagi hari ini dicatat sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak nanti pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Na'am, barakallahu fikum jamaah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu terkait dengan mengapa kita harus istiqamah setelah Ramadan. Karena tidak sedikit di antara kaum muslimin yang berkata bahwasannya kita sudah beribadah sebulan penuh, maka saatnya ya untuk kita beristirahat sejenak. Atau ada ungkapan, karena kita sudah memforsir ibadah di bulan Ramadan, maka hendaknya di bulan Syawal ini kita sedikit ya agak istirahat, ya, sehingga seakan-akan bulan Syawal ini adalah bulan di mana kita mengendorkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya istiqamah ini merupakan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tadghaw. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk hendaknya istiqamah di jalan yang benar, ya, sebagaimana yang telah diperintahkan kepada engkau. Ayat ini khitabnya, pembicaraannya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hukumnya juga berlaku kepada umat beliau, yaitu kita semuanya. Dan para ulama menyebutkan bahwasannya istiqamah ini ya karena merupakan perintah, dan di dalam kaidah bahwasanya al-aslu fil amr lil wujub, asal segala perintah itu menunjukkan kewajiban. Maka ya istiqamah di dalam ibadah atau istiqamah di dalam tauhid dan dalam segala hal, maka ini merupakan ya kewajiban bagi seorang mukmin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita istiqamah ya sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada nabinya,
Dan ini juga perintah kepada umat beliau. Dan tentunya di antara samarah atau buah daripada istiqomah itu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Fussilat misalnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, sesungguhnya ya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, ya, dia langgang, dia tetap, ya, dalam kebenaran, dalam ibadah, dalam tauhid, maka di antara sebagian ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, orang-orang yang istiqamah, maka ketika mereka dalam kondisi sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat itu mendatangi mereka. Siapa? Orang-orang yang istiqamah. Kemudian malaikat, ya, mengatakan kepada orang tersebut, alla takhafu wa la tahzanu. Maka janganlah, ya, kalian merasa khawatir, merasa takut, dan jangan pula kalian merasa sedih, ya. Dan di antara tafsirannya, ya, la takhafu fi amrid dunya. Orang yang sakaratul maut, yang sedang menghadapi kematian, ya tentunya kita semua, seorang muslim ketika kita hendak meninggal, pasti kita itu punya kekhawatiran. Nanti kalau saya meninggal, gimana keadaan istri saya, anak saya, keluarga saya seperti apa? Jadi dalam urusan dunia kita khawatir. Makanya di sini di antara tafsirannya, la takhafu fi amrid dunya. Janganlah kalian khawatir, takut dalam urusan dunia. Orang yang istiqamah ketika dia meninggal, Allah akan ganti dengan, ya, yang lebih baik. Ya, maka kita nggak perlu khawatir, ya, dalam urusan dunia. Nanti gimana anak saya, nanti gimana istri saya, ya. Dalam urusan dunia, maka la takhafu fi amrid dunya. Jangan khawatir dalam urusan dunia. Pasti Allah akan, ya, menggantikannya dengan yang lebih baik. Begitu pula ketika seseorang dia dalam sakaratul maut menghadapi kematian, maka orang tersebut pasti akan, nanti bagaimana kehidupan saya di akhirat, nanti bagaimana kondisi saya setelah meninggal ini. Ya, dia merasa sedih, merasa khawatir. Maka malaikat mengatakan, la tahzanu fi amril akhirah. Jangan kalian merasa sedih dengan atau dalam urusan akhirat. Kenapa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira, ya, dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ya, orang yang sakaratul maut, maka malaikat itu mendatangi mereka, ya. Yang pertama mengabarkan, la takhafu fi amrid dunya. Jangan khawatir dalam urusan dunia, jangan takut dalam urusan dunia. Wala tahzanu fil amril akhirah, dan jangan bersedih dalam, ya, urusan akhirat. Ya, kalau dalam urusan dunia Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan memberikan penjagaan, ya, kepada yang ditinggalkan. Ya, dalam urusan akhirat, maka Allah janjikan bagi orang yang istiqomah itu adalah, ya, surga yang telah dijanjikan, ya, oleh Allah kepada orang-orang yang istiqomah. Dan ini diantara samarah, buah daripada istiqomah, ya, seperti itu. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa, ya, kita ini mesti istiqomah setelah Ramadan? Ya, karena, ya, yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya kecuali kematian. Sebagaimana perkataan daripada seorang tabi'in atau kibarut tabi'in yang bernama Imam Hasan
Al-Basri rahimallahu taala, yang beliau termasuk di antara tabi'in senior lah, tabi'in besar, karena beliau berjumpa dengan sahabat Utsman bin Affan, kemudian juga beliau berguru kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, ya, dan beliau wafat kalau tidak salah sekitar 110 Hijriah, ya. Jadi tabi'in, di antara tabi'in ya besar lah, karena berjumpa dengan sahabat. Nah, beliau mengatakan, fa inna Allah lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut. Ya, wa qala Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, fa inna Allah lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan batas akhir amalan seorang muslim, ya, seorang hamba, kecuali atau melainkan kematian. Jadi Allah tidak menjadikan batas akhir amalan seseorang kecuali kematian. Jadi setelah Ramadan tidak ada istilahnya kita istirahat dalam beribadah, atau ini saatnya untuk kita santai-santai dulu dalam beribadah karena sebulan kita ya telah melakukan ibadah. Ya, seperti itu. Maka ungkapan kita istirahat dahulu, maka ini ungkapan yang tidak tepat, jemaah. Ya. Makanya tadi Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Allah tidak menjadikan batas akhir ya amalan seorang hamba kecuali kematian. Jadi yang namanya beribadah kepada Allah sampai mati. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datangnya al-yaqin, yakni al-maut. Sampai datangnya ya keyakinan, maksud di sini adalah al-maut, itu kematian. Ya, jadi yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada batasnya kecuali kematian. Jadi siapa yang mau tidak beribadah kepada Allah berarti dia harus apa jemaah? Harus mati. Ya, kalau sudah mati dia enggak akan beribadah lagi kepada Allah. Ya. Maka enggak ada istilahnya istirahat. Ya. Walaupun musim-musim kebaikan telah berlalu, ya, musim-musim semangat dalam beribadah telah berlalu di bulan Ramadan, tapi hendaknya amalan-amalan soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka hendaknya kita lestarikan, kita jaga, kemudian kita melanjutkan ibadah-ibadah tersebut setelah bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Oleh karenanya kan di antara perkataan para ulama, min thawabil hasanah al-hasanatu. Jadi balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jadi salah satu di antara tanda diterimanya amalan seseorang, kata para ulama, khususnya di bulan Ramadan, maka dia melanjutkan ya kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan di bulan Ramadan. Ya, dan ini di antara tanda amalan Ramadan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia ya tetap melanggengkan, melestarikan amalan-amalan yang dia lakukan di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan di bulan Syawal ini dan terus pada bulan-bulan yang lainnya, maka ini tanda amalan Ramadan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sebaliknya, ya, wa min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Dan balasan dari pada keburukan adalah keburukan setelahnya. Jadi kalau seseorang ya ketika selesai Ramadan dia kembali melakukan keburukan, maka ini dikhawatirkan tanda amalan Ramadan seseorang tersebut tidak diterima. Kenapa?
Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithlah. Ya, dan balasan daripada keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dia tetap istiqamah ya setelah Ramadan, ya dia melestarikan, dia melanjutkan amal-amal kebaikan yang telah dilakukan di bulan Ramadan, maka ini diantara tanda amalan Ramadan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenapa kita mesti istiqamah? Karena yang namanya beribadah kepada Allah tidak ada batasnya kecuali kematian. Dan kita sering mendengar jemaah firman Allah Subhanahu wa taala kalau kita sedang salat, misalnya imam sering membaca dalam surat Al-Insyirah, fa idza faragta fansab. Maka apabila kita telah selesai dalam sebuah urusan, fansab, maka bangkit berdiri untuk mengerjakan urusan-urusan yang lainnya. Lihat bagaimana tafsiran para sahabat dan tabi'in terkait dengan ayat ini. Ya. Jadi fa idza faragta fansab, ya, di sini disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan fa idza faragta minal fara'id fansab fi qiyamil lail. Jadi maka apabila kalian telah selesai ya minal faraid, melaksanakan salat-salat yang wajib, fansab fil qiyamil lail, maka bangkit berdiri untuk melakukan salat malam. Jadi habis salat wajib ya, maka bangkit mengerjakan salat malam. Jadi setelah selesai dalam urusan yang satu, maka kita bangkit lagi dalam urusan yang lain. Ya, kita habis selesai puasa Ramadan, maka kita sambung dengan puasa Syawal. Kita sambung dengan puasa sunnah yang lainnya. Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan juga ketika menafsirkan ayat ini, fa idza faragta minas shalah fansab fid du'a. Maka apabila kalian telah selesai dalam sebuah urusan, ya, dalam mengerjakan salat, fansab fid du'a. Ya, fa idza faragta minas shalah fansab fid du'a. Maka apabila kalian telah selesai dalam mengerjakan salat, maka hendaknya bangkit untuk untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa. Ya, seperti itu. Kemudian seorang tabi'in yang bernama Qatadah As-Sadusi juga mengatakan fa idza faragta minal jihad fansab fil ibadah. Maka apabila kalian telah selesai dalam urusan jihad, ya jihad ini tentunya ibadah. Orang berjihad ya konsekuensinya adalah dia terbunuh, dia luka, ya, kemudian letih pikiran, letih badan dan yang lainnya, bahkan masih ada luka-luka di bekas tubuhnya. Maka kata kata Qatadah, fa idza faragta minal jihad fansab fil ibadah. Apabila kalian telah selesai dalam urusan jihad, maka bangkit untuk beribadah kembali. Padahal mungkin masih capek, ya, masih terluka, tetap dia disuruh beribadah. Ya, oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada istilahnya kita istirahat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Imam Ahmad ditanya oleh seseorang, mata yajidu ar-raha, kapan waktu istirahat itu kapan? Maka Imam Ahmad mengatakan inda awalin qadamin yad'uha fil jannah. Ya, istirahat itu adalah ketika salah seorang kaki seseorang itu pertama kali menginjakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kita bisa istirahat. Itu istirahat yang hakiki. Adapun di dunia sekarang kita enggak bisa istirahat, ya. Jadi istirahat yang hakiki ya adalah ketika kaki salah seorang hamba itu menginjakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita baru bisa istirahat, jemaah. Ya, kalau masih di dunia ya kita masih beribadah, masih harus ya bersemangat untuk ya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kenapa kita mesti beribadah? Karena yang namanya ibadah tidak ada batasnya kecuali kematian, ya.
Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti beribadah? Ya. Setelah Ramadan, karena kita tidak tahu jemaah apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Adakah kita di sini yang mengetahui dengan pasti bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa menjamin jemaah? Ada enggak yang bisa menjamin bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah? Di antara arkanul ibadah, ada di antara rukun ibadah apa? Rukun ibadah ada berapa? Ya. Rukun ibadah ada berapa? Apa saja, Pak? Ikhlas. Ya. Ittiba, terus apa lagi jemaah? Rukun ibadah. Ya. Rukun ibadah itu mahabbah. Kemudian apa lagi? Khauf dan roja. Jadi orang beribadah itu harus mencintai kepada zat yang diibadahi. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang ketika dia beribadah harus memiliki sifat apa? Khauf, rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azabnya, takut dengan ancamannya, takut kalau amalan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga dia memiliki sifat apa? Roja, berharap rahmat Allah turun kepadanya, berharap dimasukkan ke dalam surga, berharap amalan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu bahwasanya amalan ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah, maka hendaknya kita tetap beribadah. Kalau orang yang beribadah saja belum tentu amalannya diterima, apalagi orang yang tidak beribadah. Jadi hadirkan ya sifat khauf, ya, kemudian sifat roja juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim, nabi, ya, di antara Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim selalu berdoa, dan doa Nabiullah Ibrahim sering diabadikan di dalam Al-Qur'an. Di antara doanya apa? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang mengerjakan atau mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah tatkala Nabiullah Ibrahim dan Ismail, ya, ingin membangun kembali pondasi Ka'bah yang hampir runtuh, kemudian Nabiullah Ibrahim berdoa apa? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan dari kami, ya. Terimalah amalan ibadah dari kami. Lihatlah bagaimana Nabiullah, ya, Ibrahim dan Nabiullah Ismail, ya, yang senantiasa berdoa kepada Allah, padahal membangun Ka'bah itu diperintahkan oleh Allah. Tapi Nabiullah Ibrahim, ya, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan ibadahnya diterima oleh Allah. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan doa Rabbi taqabbal taubati. Wahai Tuhanku, terimalah taubatku. Ya. Dan kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak tahu jemaah, apakah amalan kita diterima atau tidak. Ya. Makanya
dahulu ulama salaf sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, ya, menukil perkataan seorang ulama Al-Mu'alla' Ibn Al-Fadl, ya, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighuhum syahra Ramadan, ya, thumma ba'da dhalik, ya, sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Dahulu para ulama salaf itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya. Thumma ba'da dhalik sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Setelah itu 6 bulan setelahnya, itu masuk bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, mereka berdoa agar amalan Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada perkataan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma' Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Kunu liqabulil amal asyadda ihtimaman minkum bil amal." Jadilah kalian orang yang fokus terhadap diterimanya sebuah amalan dibandingkan beramal itu sendiri. Maksudnya apa jemaah? Beramal itu, ya, beramal itu bagus dan baik jemaah. Karena beramal dengan yang diperintahkan ini merupakan kewajiban. Tapi hendaknya kita lebih fokus kepada diterimanya sebuah amalan dibandingkan beramal itu sendiri. Karena ada sebagian di antara kita yang mungkin yang penting saya sudah ibadah, yang penting saya sudah lakukan ini. Masalahnya apakah ibadah kita diterima atau enggak? Makanya Ali mengatakan, jadilah kalian orang yang fokus terhadap diterimanya amalan dibandingkan dengan beramal itu sendiri. Tidaklah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Maknanya, ya, ada amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Sebagaimana di dalam hadis juga disebutkan, ya, man tasaddaqa bi adli tamratin, ya, min kasbin thayyib wa la yaqbalullah illa thayyiban. Barang siapa yang bersedekah, ya, dengan seharga nilai kurma min kasbin thayyib, dari hasil yang baik, wa la yaqbalullah illa thayyib, ya, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Jadi maknanya, ya, kita itu harus menjadi orang yang fokus terhadap diterimanya sebuah amalan dibandingkan beramal itu sendiri. Beramal bagus jemaah, tapi masalahnya apakah amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan masalahnya yang penting saya ini, yang penting saya udah ngelakuin ini. Cuman masalah diterima nggak? Seperti kita jemaah, kita kalau kerja, ya, kemudian nggak digaji atau pekerjaan kita nggak diterima, gimana jemaah? Sudah banting tulang, sudah keluar keringat, tapi nggak dapat balasan, nggak dapat ganjaran, bahkan tidak diterima kerjaan kita. Ya, seperti itu. Makanya ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, kalau anda tidak salah, ya, ketika turunnya ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, ya. Jadi tatkala turunnya ayat ini, itu walladzina yu'tuna ma atau, jadi orang-orang yang memberikan apa-apa yang telah mereka berikan. Ayat ini terkait dengan para sahabat yang mereka memberikan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum wajilah. Akan tetapi hati mereka itu masih merasa takut. Ya, hati mereka takut, padahal mereka itu Allah puji dengan ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera, ya, dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam mendapatkannya, memperoleh, ya, balasannya. Sahabat dengan kita jemaah, keimanannya itu jauh, ya,
sahabat itu luar biasa. Allah puji mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, tapi ketika mereka melakukan sebuah amalan yang besar, itu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum wajilah. Akan tetapi hati mereka itu masih merasa takut, jemaah. Kalau mereka saja masih merasa takut, padahal amalan mereka itu luar biasa, harusnya kita lebih takut lagi, jemaah. Ya, makanya ketika turunnya ayat ini, istri Nabi itu Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, bertanya, "Ya Rasulullah, ahumul ladina yashrabuna al-khamr wa yasriqun wa yaznun?" Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang takut di dalam ayat ini adalah orang-orang yang mereka meminum khamr, kemudian mereka mencuri, ataupun mereka berzina? Ya, atau kama qala. Ya, kalau orang mencuri, berzina, minum khamr, mereka takut, itu wajar nggak? Wajar nggak, jemaah? Wajar, karena mereka melakukan maksiat, melakukan dosa besar. Kalau takut, ya sudah sepantasnya. Ya. Ini pertanyaan Aisyah kepada Nabi, apakah ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasriquna wa yaznun, apakah orang-orang yang takut di dalam ayat ini adalah mereka orang-orang yang meminum khamr, mereka mencuri, ataupun mereka berzina? Ya, pertanyaannya seperti itu, dan ini pertanyaan normal. Karena kalau orang berzina, melakukan pencurian, kemudian mereka minum khamr, kalau mereka takut wajar, karena mereka melakukan dosa-dosa besar. Tapi jawaban Nabi SAW ya kepada Aisyah radhiyallahu anha ada, la ya bintas Siddiq, bukan seperti itu wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walakinnahum ya humul ladina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Mereka itu adalah orang-orang, ya, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang puasa, kemudian yang salat, kemudian yang bersedekah, wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum, akan tetapi mereka takut kalau amalan mereka itu semua enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah, ini para sahabat ya, yang amalan mereka luar biasa, sedekahnya, infaknya, kemudian salatnya, puasanya, itu luar biasa. Dibandingkan kita enggak ada apa-apanya kita dibandingkan para sahabat, tapi mereka masih khawatir, masih takut kalau amalan mereka enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena kenapa kita mesti istiqomah? Ya, karena enggak ada yang tahu, jemaah, apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau kita sudah tahu bahwasanya amalan kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita tetap beribadah, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti sampai datangnya kematian. Dan jangan juga kita sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama Al-Hambali, ya, bi'sal qaumun ya'rifuna Allah haqqan illa fi Ramadan. Ya, seburuk-buruk kaum adalah kaum yang hanya mengenal Allah, mengenal hak-hak Allah kecuali cuma di bulan Ramadan. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jangan sampai kita kita beribadah cuma hanya di bulan Ramadan. Makanya kata ya, ulama, seburuk-buruk kaum adalah kaum yang dia hanya mengenal Allah, mengenal hak-hak Allah. Kaum yang hanya beribadah kepada Allah cuma di bulan Ramadan. Setelah Ramadan enggak ada lagi ibadah. Enggak ada lagi yang namanya tilawah Quran, enggak ada lagi yang namanya salat malam. Enggak ada lagi yang namanya sedekah. Seakan-akan dia hanya menyembah
Allah cuma di bulan Ramadan. Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang dia menyembah atau dia beribadah cuma di bulan Ramadan, maka ketahuilah sesungguhnya Ramadan telah berlalu. Ramadan telah pergi. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak mati. Ya. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita tetap istiqamah setelah Ramadan. Ya. Jadi jangan bedakan kita beribadah, ya walaupun mungkin kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan dengan selain Ramadan pasti ada perbedaan. Dan ini wajar jemaah. Mungkin kita di bulan Ramadan bisa khatam Quran 3 kali. Minimal di selain Ramadan kita minimal bisa khatam Quran sebulan sekali. Ini wajar jemaah. Ahabul a'mali Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus kontinu walaupun dia sedikit. Allah suka seseorang itu salat malam 11 rakaat. Sebagaimana kita lakukan di bulan Ramadan, Allah suka. Dan tapi Allah lebih suka lagi ketika seseorang itu dia tetap melanggengkan salat malam, hatta walaupun dia melakukan cuma 2 rakaat. Tapi terus menerus. Allah suka dengan seseorang menghatamkan Quran di bulan Ramadan berkali-kali. Allah suka. Tapi Allah lebih suka lagi kalau dia baca Quran terus menerus, ya, bukan hanya cuma di bulan Ramadan. Mungkin di bulan Ramadan bisa 3 kali khatam, tapi di selain Ramadan dia cuma 1 kali khatam. Atau mungkin ya dia tiap hari baca walaupun hanya mungkin 1 lembar, 2 halaman dia baca, tapi dia terus. Dibandingkan dia baca Al-Quran di bulan Ramadan khatam sekali, habis itu enggak baca Quran lagi. Ya. Seperti itu. Jadi kalau ada penurunan kuantitas ataupun kualitas ibadah setelah Ramadan, ini wajar jemaah. Karena yang namanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Apalagi kalau di bulan Ramadan kita bersemangat. Ya, tapi setelah Ramadan kita tetap menjaga amalan kebaikan walaupun tidak sama kualitas dan kuantitasnya sebagaimana di bulan Ramadan. Oleh karenanya hendaknya kita menjadi hamba Allah yang senantiasa beribadah bukan hanya di bulan Ramadan. Ya, ketika seorang imam, kalau tidak salah juga ini dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, ketika seorang imam yang bernama Imam Ash-Shibli, ya, Imam Ash-Shibli itu ditanya oleh seseorang, ya, ayyuhuma afdal, Rajab atau Sya'ban? Mana yang lebih utama di antara 2 bulan ini, Rajab atau Sya'ban? Nah, Imam Ash-Shibli beliau menjawab dengan jawaban yang meluruskan dari pertanyaan. Beliau menjawab dengan jawaban kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Ya, jadilah kalian hamba Allah yang beribadah setiap saat. Jadilah kalian hamba Allah yang rabbani, yang beribadah kepada Allah setiap saat. Jangan menjadi hamba Allah yang beribadah cuma di bulan Sya'ban. Sama juga kita. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Janganlah kalian menjadi hamba Allah, ya, kun rabbaniyan, jadilah kalian hamba Allah yang rabbani, yang beribadah setiap saat. Dan jangan menjadi hamba Allah yang ramadaniyan, yang hanya beribadah cuma di bulan Ramadan. Setelah Ramadan enggak ada ibadah lagi. Maka kita menjadi hamba-hamba yang rabbani. Jadi hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ya. Di setiap bulan, di setiap saat. Allah yang menciptakan bulan Ramadan, Allah juga yang menciptakan bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Ya, kita tetap senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan justru kita berhenti beribadah, ya, setelah Ramadan, ya. Maka kalau kita sudah tahu bahwasanya amal ibadah kita belum tentu diterima, maka hendaknya kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kemudian yang terakhir jemaah, ya, yaitu kenapa kita mesti beribadah atau beristiqomah setelah Ramadan ini? Karena yang menjadi tolak ukur itu adalah apa? Akhir dari sebuah amalan. Jadi yang menjadi tolak ukur itu adalah akhirnya, bukan awalnya. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan apa? Al-ibrah bi kamalin nihayat la bi naqsil bidayat. Jadi yang menjadi tolak ukur akhir daripada sebuah amalan ya adalah akhirnya, atau bahasa mudahnya yang menjadi tolak ukur itu ya bukan dari buruknya permulaan. Ya. Jadi yang menjadi tolak ukur ya yaitu akhir dari sebuah amalan, bukan buruknya permulaan. Jadi mungkin ada orang-orang yang apa dia tadinya apa namanya ahli maksiat, kemudian dia orang yang nggak baik lah, orang yang terkenal ahli maksiat, kemudian ternyata di akhir hidupnya Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah kepadanya, kemudian dia bertobat, kemudian dia pun apa namanya beramal dengan amalan soleh, maka Allah pun maafkan dia, Allah beri petunjuk kepadanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya, jadi kata Syekhul Islam tadi apa? Al-ibrah bi kamalin nihayat la bi naqsil bidayat. Jadi yang menjadi tolak ukur itu bukan apa namanya akhir daripada amalan, bukan buruknya permulaan. Itu yang menjadi tolak ukur, ya. Yang menjadi akhir daripada ya amalan, bukan buruknya permulaan. Sebagaimana juga ketika Nabi SAW mengatakan idza aradallahu bi 'abdi khaira assalahu, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka Allah akan maniskan hidupnya. Ya Rasulullah, kaifa yu'assiluhu, wahai Rasulullah bagaimana Allah memaniskan hidupnya itu? Ya, maka Nabi SAW mengatakan yuwaffiquhu li'amali shalih qabla al-maut. Allah beri dia petunjuk untuk dia beramal saleh kepada orang tersebut sebelum kematiannya. Ya, jadi ada orang yang Allah maniskan hidupnya itu, maksudnya yuwaffiquhu li'amal shalih qabla al-maut. Allah beri dia petunjuk kepada orang tersebut untuk beramal saleh kemudian sebelum kematiannya. Mungkin ada kita sering mendengar, Masya Allah, baru aja dia sholat subuh tadi meninggal di masjid. Nah, ini diantara tanda-tanda kebaikan. Ya, Allah memaniskan hidupnya dengan cara Allah bimbing dia, orang tersebut, untuk beramal soleh sebelum dia mati. Ya, maka yang menjadi ukuran adalah akhir daripada kehidupan seseorang. Jadi jangan terpukau dengan amalan yang kita lakukan. Ya. Misalnya ada orang-orang yang dia terpukau dengan amalannya, tapi ternyata ya di akhir hidupnya dia waliyadzubillah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dulu sering kita lihat di masjid, yang sering kita lihat di kajian, di majelis ilmu, tapi akhir-akhirnya sudah nggak pernah terlihat lagi di masjid, tidak pernah lihat lagi di majelis ilmu. Kemana dia? Ya, ada orang-orang yang mungkin dulunya nggak pernah terlihat di masjid, tidak pernah terlihat di majelis ilmu, tapi akhir-akhir ini ya Allah beri dia petunjuk, kemudian dia sering datang ke masjid, sering beramal, sering bermajelis ilmu. Ya, maka jangan terpukau. Oleh karenanya ada sebuah hadis juga, dan hadis ini masyhur, sering kita dengar. Ya, hadis terkait dengan reproduksi manusia, yaitu proses penciptaan manusia. Nah, di akhir-akhir hadis tersebut Nabi SAW mengatakan inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar
Ya, ada seseorang di antara kalian yang dia beramal dengan amalan ahli neraka. Ya, beramal dengan amalan ahli neraka hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Ya, bahkan antara dirinya dan neraka itu tinggal sejengkal lagi. Fa yasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi catatan takdir mendahulunya. Fa ya'malu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dia pun masuk ke dalam surga. Sebaliknya, ya inna ahadakum la ya'malu amali ahli jannah. Ada seseorang di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Bahkan antara dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal lagi. Fayasbiqu alaihi alkitab. Akan tetapi catatan takdir ya mendahulinya. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Maka dia pun beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Ya. Contohnya adalah kisah seorang ya yang ikut berperang. Ya, bersama Nabi. Kemudian Nabi mengatakan di depan sahabatnya, ya, hiya min ahlin nar, hiya finnar, dia di neraka. Sahabat yang mendengar merasa keheranan, kenapa Nabi memvonis orang ini di neraka? Padahal ketika diikuti luar biasa. Dia maju ke depan, menebas musuh, menebas orang-orang kafir, membunuh dengan pedangnya. Ya. Dan amalan jihad ini amalan yang utama. Jihad ini diantara ya sebagaimana Nabi SAW mengatakan Rasul amril Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat dan puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad ini merupakan di antara amalan yang tertinggi dalam Islam. Tapi Nabi sebut dia di neraka. Padahal dia berperang maju melawan musuh, membunuh orang-orang kafir. Ya, dan ada sahabat yang penasaran, kenapa Nabi vonis dia di dalam neraka. Setelah diikuti ketika dia bertempur, membunuh orang-orang kafir. Ya. Banyak membunuh orang-orang kafir ketika perang. Ternyata pas dia terluka. Padahal jihad itu bahkan disebutkan innal jannah tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya surga itu di bawah kilatan pedang. Ya, maka orang yang mati syahid luar biasa. Makanya orang yang berjihad itu antara surga dengan dirinya mungkin tinggal sejengkal lagi. Kalau dia mati, maka dia syahid insyaallah. Tapi ternyata ketika dia terluka, dia enggak bersabar. Kemudian akhirnya dia menancapkan pedangnya ke dalam tubuhnya, kemudian dia bunuh diri. Ya, padahal dia beramal dengan amalan ahli surga. Ya, kemudian tinggal sejengkal lagi. Ya, antara dirinya dengan surga, tapi ternyata dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia bunuh diri kemudian dia pun masuk ke dalam neraka. Ya, seperti ada kisah sebaliknya. Ya, manusia yang membunuh 99 nyawa kemudian genap jadi 100. Ya, maka dia diperintahkan untuk hijrah dari negerinya. Ya, karena negerinya adalah negeri yang buruk, dan kembali dia disuruh hijrah ke tempat orang-orang yang banyak menyembah kepada Allah. Ya. Membunuh manusia di antara dosa adil kabair, di antara dosa-dosa besar. Nah, kemudian ketika dia berjalan menuju ke tempat hijrahnya, Allah takdirkan dia meninggal. Belum sampai. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab bersengketa. Kata malaikat azab, ya, ini ruhnya saya akan bawa. Ya. Tapi malaikat rahmat mengatakan saya yang bawa. Ya kan? Malaikat azab mengatakan dia belum pernah beramal sama sekali. Ya kan? Maka dia harus dibawa malaikat adab. Kata malaikat rahmat, sesungguhnya dia datang menuju kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah malaikat yang satu, ya, untuk memberikan hukuman kepada mereka berdua. Maksudnya memberikan sebagai hakim lah, yang memutuskan hukum di antara kedua malaikat tersebut. Maka disuruh diukur antara jarak
dari negeri dia tinggal, ya, dengan jarak negeri yang dia tuju. Maka dalam riwayat yang lain Allah memerintahkan negeri yang dia tuju suruh mendekat. Bahkan jaraknya cuma mungkin tinggal sejengkal lagi. Maka ketika diukur ternyata orang ini dia lebih dekat kepada negeri yang dia tuju. Maka malaikat rahmat mengambilnya dan Allah memaafkan dia, ya, menerima taubatnya dan Allah memasukkan dia ke dalam surga. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka jangan kita terpukau dengan amalan kita, dengan ibadah yang kita lakukan. Ya, karena yang menjadi tolak ukur adalah akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Maka kita sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah, ya, menjaga hati kita, ya, meneguhkan hati kita, ya, di dalam agama ini, ya. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dan memberikan rizkinya kepada kita untuk kita senantiasa terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian menjemput kita. Jadi ini kenapa kita mesti istiqomah, ya, setelah Ramadan, karena tadi yang pertama batasnya adalah kematian dalam beribadah. Kemudian istiqomah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita mesti istiqomah? Karena kita tidak tahu apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan yang terakhir, kenapa kita mesti istiqomah? Karena yang menjadi tolak ukur itu adalah akhir sebuah amalan, bukan awalnya. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala bissawab. Mungkin ada pertanyaan satu. Nah, mengucapkan. Pertanyaannya, nah, barakallahu fiik. Nah, di dalam hadis disebutkan man akhiril kalam, man qala la ilaha illallah fi akhiril kalam dakhala jannah. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia masuk surga. Hadis ini sahih. Pertanyaannya adalah kenapa kajian-kajian, ya, itu tidak seperti kajian-kajian yang lain? Itu dengan berzikir, dengan memperbanyak zikir. Jadi memperbanyak zikir itu, ya, tidak harus dengan, ya, seperti berkumpul kemudian kita mengucapkan berzikir dengan la ilaha illallah. Kita disunahkan, ya, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam
ya menyarankan kepada kita untuk berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca di pagi dan petang hari. Ya, jadi yang disebut majelis zikir itu diantaranya adalah majelis ilmu yang di dalamnya disebutkan Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, jadi yang mungkin Bapak lihat tidak semua majelis itu ya isinya itu hanya zikir mufrad misalnya. Hanya zikir yang bersifat zikir ya la ilaha illallah. Dan orang-orang yang mungkin Bapak lihat tidak berzikir la ilaha illallah, sementara mungkin dia berzikir di waktu paginya, di waktu petangnya. Seperti itu. Di waktu mungkin di kendaraannya, seperti itu. Dan berzikir la ilaha illallah tidak harus membuka majelis ya zikir seperti itu. Dan berzikir la ilaha illallah itu kapanpun bisa kita. Pagi ba'da subuh kita bisa, di kendaraan kita bisa, ya di waktu luang kita bisa, kemudian waktu sore ba'da asar setelah itu kita bisa melakukan seperti itu. Ya, jadi tidak harus tidak harus kita membuat majelis zikir dengan seperti ini kemudian kita berzikir sama-sama, ya seperti itu. Jadi tadi pertanyaan dari Bapak terkait dengan kalau memang ungkapan kalimat zikir la ilaha illallah itu adalah sebaik-baik zikir, karena di antara afdhalul zikir la ilaha illallah. Ya, kenapa kok majelis-majelis yang kita lakukan ini enggak pernah ada majelis zikir yang diucapkan la ilaha illallah? Seperti itu kan, Pak? Nah, seperti itu. Ya, jadi jawabannya tadi ya, mengucapkan zikir la ilaha illallah tidak harus dengan membuat majelis zikir kumpul-kumpul sama-sama. Ya. Dan orang melakukan zikir la ilaha illallah itu bisa kapan saja. Nabi mengajarkan kepada kita barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir ya mi'ata marrah ya 100 kali, maka itu ada di antara fadilahnya. Ya, Allah akan memberikan dia 100 kebaikan. Ya, Allah akan hilangkan kesalahannya. Allah akan hindarkan dia dari gangguan syaitan. Seperti itu. Yang tentunya ya kalimat itu bisa dibaca ya di kapanpun dimanapun saja. Dan tidak harus membuat majelis zikir dengan ya kalau yang kita pahami ada mursyidnya. Kalau orang-orang tarekat atau sufiyah itu biasanya ada penunjuknya. Jadi pimpinannya lah seperti itu, yang memimpin itu. Tidak seperti itu. Ya, kita berzikir bisa dengan cara melakukan ya zikir sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Karena kita mengucapkan la ilaha illallah itu bisa dilakukan di mana saja, bukan hanya di masjid. Ya, dimanapun kita bisa. Ya tadi kita mungkin tadi ba'da subuh kita belum zikir pagi. Ya, zikir pagi itu banyak di antara zikir-zikir yang Nabi sebutkan. Kita bisa berzikir di atas kendaraan kita. Ya, berzikir sedang berjalan, ya tidak masalah. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Dan orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Seperti itu. Jadi enggak harus duduk seperti itu dalam berzikir. Naam, barakallahu fiik. Wallahu ta'ala bissawab. Nakhtim bi doa kafatul majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.